Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran rezeki dan juga kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi seni rupa, yaitu pada mata pelajaran seni budaya ya. Nah, pada bab pertama ini yang kita pelajari adalah seni rupa dua dimensi. Berkarya seni rupa dua dimensi. Pastinya kalian tahu kan dua dimensi itu seperti apa. Mungkin beberapa orang yang kurang paham, tapi sebenarnya sering menjumpai eh, karya-karya atau hasil atau objek dua dimensi. Pengertian seni rupa. Nah, ini ya, untuk mengetahui konsep seni rupa, kita harus mengetahui apa pengertian dari seni rupa. Nah, seni rupa merupakan seni yang monumental. Dalam seni rupa, pengekspresian penciptaan dilakukan di beberapa media sesuai dengan ide atau gagasannya. Jadi, di sini seni rupa ya berbagai macam yang digunakan seperti medianya atau ide-idenya itu berbagai macam ya. Ini adalah pengertian dari seni rupa. Yang selanjutnya adalah karya seni rupa dapat ditinjau dari dua segi. Nah, yang pertama adalah segi bentuk, merupakan wujud rupa atau indrawi yang dapat diamati melalui unsur-unsur rupanya. Nah, seperti gambar, nah seperti patung, ya, seperti ban-ban yang lain seperti kursi itu juga merupakan seni rupa, ya jangan salah. Kursi itu juga merupakan benda yang diciptakan oleh manusia, ya. Patung, gitar dan sebagainya atau boneka itu merupakan uh, seni rupa yang ditinjau dari segi bentuk. Nah, selanjutnya adalah segi isi. Merupakan pranata ruhaniah atau ide dan berbagai gambaran perasaan yang digambarkan dalam wujud lahiriah. Biasanya kalian akan menjumpai seperti lukisan, itu kan berbagai macam ya, seperti lukisan abstrak, lukisan ya gambar manusia dengan ekspresi yang bermacam-macam. Itu kan di sana uh, pelukisnya ya, pelakunya atau yang menggambar itu kan menuangkan ekspresinya dalam wujud gambar uh, yang ia buat. Nah, di situ kita akan bisa mengetahui ide apa yang tertanam pada gambar tersebut. Adalah unsur-unsur seni rupa. Nah, pada unsur-unsur seni rupa, apa saja yang harus kalian pahami? Yang pertama itu adalah garis, kemudian yang kedua itu adalah bentuk, yang ketiga itu adalah volume, yang keempat itu adalah gelap terang, yang kelima adalah tekstur, kemudian yang selanjutnya adalah warna, dan yang terakhir adalah ruang. Baik, kita harus memahami satu persatunya ya. Garis. Apa itu garis? Garis merupakan unsur visual yang penting dalam seni rupa dan dapat membentuk berbagai karakter serta watak pembuatnya. Sehingga, bagi perupa, garis merupakan unsur visual penting dalam mengekspresikan ide-idenya. Nah, garis ini juga salah satu dasar dari seni rupa ya, merupakan sesuatu yang sangat penting yang bisa membentuk sebuah karakter di dalam seni rupa yang akan dibuat. Adalah bentuk. Nah, bentuk itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, mempunyai bentuk yang memberikan identifikasi tertentu dalam persepsi kita, ya. Jadi bukan angan-angan. Kalau angan-angan itu sesuatu yang tidak berbentuk, kan begitu ya. Jadi hasil seperti apa yang kalian lihat seperti gambar, seperti patung dan sebagainya itu merupakan bentuk, ya, karena dapat dilihat dan memberikan sebuah identifikasi tertentu. Adalah volume. Apa itu volume? Volume dalam seni rupa itu diciptakan melalui ilusi yang mengesankan keruangan. Penggambaran massa dengan ilusi dapat dibentuk dengan garis-garis atau dengan gelap terang sehingga dapat memberi kesan berat, tegar, kokoh, dan sebagainya. Maksud volume di sini, kalian tahu gambar kubus? Nah, pastinya kalian tahu kan gambar kubus. Nah,
Ketika kalian melihat gambar kubus dengan gambar persegi, pasti kalian akan melihat perbedaannya. Kalau persegi, ya seperti itu. Jadi seperti tidak ada kesan ruang di sana. Ketika kamu melihat kubus, nah di sana seperti terkesan kubus itu memiliki ruangan, ya. Jadi di sini volume itu hampir seperti, ya bisa dikatakan sebagai tiga dimensi gitu. Jadi memberikan kesan memiliki sebuah ruang di dalamnya. Itu adalah volume. Adalah gelap terang. Nah, gelap terang merupakan perbedaan-perbedaan yang berkenaan dengan sinar atau cahaya. Unsur ini dapat ditampilkan secara kontras atau menyolok. Manipulasi gelap terang dapat memberi kesan soliditas, jarak, tekstur, dan bentuk. Nah, dalam gelap terang itu seperti bayangan, ya kan, seperti itu sangat penting sekali karena itu akan memberikan unsur-unsur yang eh, apa namanya, ditampilkan secara kontras di sana, ya. Kalian akan mengetahui di sana, wah ini pencahayanya di sebelah sini, ya karena ada unsur gelap terang tersebut menimbulkan efek bayangan dan sebagainya. Itu sangat penting di dalam unsur-unsur seni rupa. Adalah tekstur. Oke, tekstur itu adalah kualitas dari suatu permukaan yang memiliki sifat-sifat lembut, kasar, licin, lunak, atau keras. Atau di sini bisa dikatakan nilai raba pada permukaan suatu benda. Jadi tekstur itu seperti itu, ya. Nah, jadi seperti kamu patung, kemudian mozaik, ya, pecahan-pecahan itu, kemudian kolase, itu kan bermacam-macam teksturnya, ya, tekstur. Kemudian seperti kalian mungkin pernah tahu ikan, ya, sisik ikannya itu merupakan adalah tekstur, ya, teksturnya sisik ikan itu adalah tekstur. Kemudian selanjutnya warna. Nah, warna itu adalah sebagai media pengekspresian yang diwujudkan melalui karya seni. Warna di sini mempunyai tujuan yang bermacam-macam, baik itu untuk melambangkan sesuatu ataupun mewakili identitas warna itu sendiri. Nah, warna itu bermacam-macam, ya, ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Itu menandakan memberikan kesan di dalam sebuah gambar atau karya seni. Nah, contoh, misalkan pengekspresian bahagia diberikan dengan warna-warna yang cerah, tapi ketika itu adalah pengekspresian dengan hal yang sedih, otomatis menggunakan warna-warna yang gelap. Itu adalah warna, ya, sebagai bentuk pengekspresian adalah ruang. Lalu apa sih itu ruang? Ruang sering dikaitkan dengan keluasan bidang yang kemudian muncul istilah dwimatra dan trimatra. Apa kalian tahu dwimatra dan trimatra? Itu nama lain dari dwimatra, itu nama lain adalah dua dimensi, dan trimatra itu adalah tiga dimensi. Dalam seni rupa, orang sering mengaitkannya dengan bidang yang memiliki batas atau limit. Walaupun kadang-kadang ruang bersifat tidak terbatas dan tidak terjamah. Jadi sebenarnya ruang itu sangat luas sekali, ya. Tapi terkadang memang di dalam karya seni, terkadang itu orang itu memberikan batasan-batasan. Sebenarnya ruang itu sangat luas sekali dan bahkan tidak dapat dijangkau, ya, di sini, ya, tidak dapat terjamah. Itu adalah ruang. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah mengerti tentang unsur-unsur karya seni rupa? Kalau sudah paham, baik, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya mengenai pengertian karya seni rupa dua dimensi. Nah, apa itu karya seni rupa dua dimensi? Karya seni rupa dua dimensi atau kata lainnya adalah dwimatra, itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat satu arah pandang saja, ya. Jadi seperti animasi itu dua dimensi, seperti kalian gambar-gambar rumah-rumahan seperti pada zaman dulu TK, SD itu namanya dua dimensi, ya, yang di dalamnya tidak memiliki kesan ruang atau volume tadi, ya. Itu merupakan karya seni rupa dua dimensi. Adalah media karya dua dimensi. Yang pertama itu adalah pensil, pensil arang, kemudian selanjutnya adalah krayon, kemudian pena, tinta bak, kemudian cat air dan cat minyak, kuas,
spidol, palet, dan komputer. Itu merupakan media karya dua dimensi yang bisa kita buat dari sana ya, dari pensil, pensil arang itu kita bisa membuatnya dari bahan-bahan tersebut. Kemudian itu adalah teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, teknik-teknik apa saja? Kira-kira mungkin kalian pernah melakukan teknik tersebut tapi kurang paham apa nama dari teknik yang kalian terapkan di dalam menggambar atau membuat karya seni rupa dua dimensi. Nah, yang pertama itu adalah teknik akuarel atau sapuan basah. Kemudian yang kedua ada teknik pointillis, yang ketiga ada teknik arsir, yang keempat ada teknik dusel atau digosok, kemudian ada teknik siluet, kemudian ada teknik plakat, kemudian ada teknik semprot, selanjutnya ada teknik tempera, dan ada teknik seperti ini ya. Ini apa? Nah, kita lihat ini adalah teknik akuarel. Teknik akuarel itu adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan terkesan tembus pandang atau transparan. Pada teknik ini digunakan cat yang cenderung encer agar dihasilkan sapuan yang tipis dan ringan. Nah, seperti pada gambar tersebut, itu adalah contoh dari teknik akuarel. Nah, kalian bisa melihat di situ kan ya. Nah, di sini adalah gambar-gambar yang gambar di sini merupakan gambar dengan teknik akuarel. Baik, selanjutnya adalah teknik pointillis. Apa itu teknik pointillis? Teknik pointillis itu adalah salah satu teknik yang digunakan saat melukis dan menggambar dengan cara memanipulasi ketidaksensitifan mata seseorang saat meneliti detail kumpulan titik-titik sehingga mampu memberikan kesan adanya bidang atau warna yang baru. Teknik pointillis itu adalah ilusi jarak dan warna. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Ya, seperti ini adalah contoh menggunakan teknik pointillis. Di sini maksudnya teknik pointillis itu kita menggunakan titik-titik sehingga membentuk sebuah gambar ya yang dari titik-titik. Jadi tidak menggunakan garis sama sekali ya, tapi titik-titik di sini ya. Bisa diperhatikan pada gambar ini merupakan teknik pointillis. Nah, selanjutnya teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Teknik arsir adalah teknik dasar yang digunakan untuk menggambar atau melukis menggunakan pensil. Teknik arsir ini termasuk teknik yang paling banyak digunakan untuk membuat bayangan maupun tekstur yang kita buat. Nah, seperti apa contoh teknik arsir? Mari kita lihat gambar berikut. Nah, ini merupakan teknik arsir. Ya, silakan dilihat di sini. Mungkin kalian sudah pernah membuat suatu gambar dengan menggunakan teknik arsir ya. Mungkin kalau teknik arsir ini mungkin kalian yang sudah pahami ya tentang teknik arsir. Adalah teknik dusel atau teknik gosok. Nah, teknik dusel itu adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Nah, seperti ini adalah contoh gambar menggunakan teknik dusel. Jadi di sini teknik dusel itu kalian kalau pensil itu biasanya digosok-gosokkan sehingga membentuk seperti ini ya, seperti membentuk sebuah bayangan sehingga di sini eh, dengan tajam dan jelas membentuk sebuah benda dan terlihat di situ ada bayangan-bayangannya ya, memberikan kesan-kesan seperti ini ya. Ini adalah menggunakan teknik dusel. Baik, selanjutnya adalah menggunakan teknik siluet. Apa itu teknik siluet? Teknik siluet itu adalah teknik mengambil gambar dengan objek utama gelap, total ya, gelap total di sini ya, dan background yang terang. Teknik ini menunjukkan bentuk dan karakter dari objek utama. Teknik ini sangat mudah dilakukan, tetapi perlu mencari objek yang menarik untuk menghasilkan siluet yang bagus. Seperti apa sih contohnya teknik siluet ini, Pak? Wah, seperti ini ya. Nah, ini adalah teknik siluet. Jadi di sini objek yang ingin kita tampilkan, kita munculkan itu tidak menggunakan teknik-teknik sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan teknik
siluet, yaitu dengan menggelapkan semua objek yang ingin kita tunjukkan kepada penikmat karya seni rupa kita atau gambaran kita ya. Nah, seperti ini adalah contoh gambar dari teknik siluet. Nah, kira-kira sejauh ini ada pertanyaan? Oke ya, jika belum, semoga saja paham ya dari awal-awal teknik tadi. Kita akan melanjutkan teknik selanjutnya. Nah, apakah ini? Teknik apakah ini? Dengan gambar-gambar seperti ini, ini adalah teknik plakat. Apa itu teknik plakat? Teknik plakat itu merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan warna cat yang tebal atau kental, sehingga hasil lukisan akan tampak pekat atau menutup seluruh medianya. Nah, ini adalah contoh teknik plakat. Nah, selanjutnya adalah teknik semprot. Nah, teknik semprot itu adalah teknik spray ya, atau adalah cara melukis dengan bahan cair yang disemprotkan dengan sprayer. Teknik ini sering digunakan untuk membuat sekitarnya visual. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Apakah teknik semprot itu seperti graffiti yang biasanya orang-orang menggambar di dinding? Iya. Jika memang menggunakan semprot, ya, ketika membuat suatu seni rupa itu dia menggunakan semprot, maka itu termasuk pada teknik semprot. Nah, di sini ini yang ada contoh gambar di bawah ini adalah contoh gambar yang menggunakan teknik semprot. Nah, kenapa bisa bagus seperti ini? Ya, otomatis dilakukan oleh ahlinya. Baik, selanjutnya adalah teknik tempera. Apa itu teknik tempera? Teknik tempera itu adalah teknik melukis pada dinding bangunan ketika dindingnya masih basah dengan cat ya, mulai disapukan sehingga hasilnya menyatu dengan arsitekturnya. Tempera adalah teknik melukis dengan cara melukiskan sebuah gambar pada tembok dengan sedemikian rupa. Nah, mari kita lihat contohnya dari teknik tempera, itu seperti ini. Nah, mungkin kita biasa mengetahuinya ada di itu ya, apa namanya, di televisi yang biasanya ini ada di gaya-gaya barat. Seperti di gereja ini, seperti ini, di dinding-dindingnya diberikan gambaran seperti ini pada dinding-dindingnya. Nah, selanjutnya ada teknik kolase. Nah, ini apa itu teknik kolase? Teknik kolase itu adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Nah, ini sebagai contoh, berikut ini adalah gambarnya. Nah, kita bisa melihat di situ ada biji kacang hijau ya, dan mungkin ada barang-barang yang lain yang digunakan untuk membuat suatu bentuk seperti ini. Nah, di dalam gambar ini bentuk tersebut itu adalah kupu-kupu. Nah, ini teknik ini yang digunakan yang namanya adalah teknik kolase ya, seperti yang sudah kalian lihat dan pahami mengenai pengertian dari teknik kolase. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada materi kita. Nanti materi selanjutnya kita akan ada pada video selanjutnya ya, mengenai seni rupa dua dimensi yang lebih dalam. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan mengenai video pembelajaran kali ini tentang dasar dari seni rupa dua dimensi. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.